Stimik Setia di Kampanye itu mendapatkan award terbaik. Jadi kalian kalau berprestasi masuk ke Stimik Setia Dika akan mendapatkan beasiswa. Gerakan sosialnya Yadika itu luar biasa. Jadi Okay. orang itu kan masih merasa lebih gengsi sekolah di negeri. Tapi Dulu. sekarang mahasiswa yang kuliah di Yadika ini tidak perlu minder, harus bangga dengan kampus yang baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya Mbak Evi? Baik Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak Rosak sehat? Alhamdulillah. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita jalan-jalan ke Pasuruan. Itu dengar ada sebuah prestasi yang didapatkan oleh Stimik Setia Dika Bangil. Prestasinya apa Pak Rozak yang saya dengar itu? Katanya hubungannya dengan radar itu apa sih Pak Rozak? Ya, kaitannya dengan pemberian awards. Pemberian award. Kampus terbaik di Kabupaten Pasuruan. Oke. Jadi Stimik Setia Dika Bangil itu mendapatkan award terbaik di Pasuruan Probolinggo, begitu ya. Nah, kalau Pak Rozak ini adalah ketua pembina yayasannya, betul. Kalau Mbak Evi ini yang punya radar, guys. Mbak Evi, gimana sebetulnya yang disampaikan Pak Rozak tadi gimana? Iya. Award dari radar itu ceritanya gimana? Iya, jadi award ini memang otomatis menempatkan Stimik dan Setia Dika ini kita anggap patut dinobatkan, dianugerahi sebagai perguruan tinggi yang bisa menginspirasi dan memotivasi. Jadi apa yang sudah dilakukan Yadika sampai saat ini, sampai ketika penghargaan itu kita berikan pada tahun 2021, itu hendaknya menjadi teladan bagi lembaga pendidikan yang lain. Jadi gitu. ada sebuah harapan bagaimana Stimik Setia Dika ini menjadi teladan. Hebat ya Raden Bromo ini, sepertinya melebihi dari bupati deh. Memberikan contoh bagaimana. Padahal sebetulnya bupati. Bukan saya yang menyampaikan ini. Oh iya, karena yang memberi ini itu kan cakupannya kan Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo. Benar. Iya. Kalau Pak Rozak mendapatkan anugerah, mendapatkan award ini, perasaannya bagaimana Pak Rozak? Ya tentunya senang, bangga, bersyukur, alhamdulillah, dan memotivasi lebih semangat untuk kegiatan Stimik Setia Dika ke depan. Jadi tetap menjadi sesuatu bagi Stimik Setia Dika ini, karena yang saya tahu Stimik Setia Dika ini sebelum mendapatkan Radar Award itu sudah mendapatkan banyak prestasi kan? Ini kan salah satu prestasi yang didapatkan terkini. Terkini. Pak Rozak, kalau ngomong di Stimik Setia Dika ini, saya dengar ada banyak beasiswa. Beasiswa apa saja Pak Rozak yang di sini itu? Pertama itu adalah beasiswa untuk anak yang berprestasi. Oke, anak yang berprestasi. Guys, jadi kalian kalau berprestasi masuk ke Stimik Setia Dika akan mendapatkan beasiswa. Wah, syaratnya gimana Pak Rozak? Ada beberapa macam ya. Oh, ada beberapa macam beasiswa juga. Bisa diceritakan. 5 besar di sekolah negeri, baik SMK maupun SMA, kuliah di Yadika ini bebas SPP, bebas uang gedung sampai lulus, Pak. Bebas SPP, bebas uang gedung sampai lulus. Asik juga ya. Kalau Mbak Evi kelihatannya tertarik ya, meskipun sudah bukan waktunya sekolah, pengen sekolah lagi ya Mbak Evi? Ya, saya tertarik kenapa nggak pas zaman saya dulu. Saya bisa nggak bayar sama sekali kuliah di sini. Dan masih ada lagi. Ada lagi, gimana Pak Rozak? Termasuk prestasi olahraga.
prestasi. Oke. Jadi pemirsa ini yang punya prestasi olahraga dan seni itu dapat beasiswa. Seperti apa saja prestasi yang diinginkan oleh Setia Dika ini? Termasuk di sini kan ada klub futsal yang bagus pemainnya. Ya, karena kita memberikan ini kesempatan itu. Bibitnya itu diambilkan dari orang-orang hebat, sehingga kemudian hebat juga, dan selain hebat mereka mendapatkan beasiswa. Itu asik. Dan masih ada lagi, Pak. Masih ada lagi. Kok banyak sih beasiswanya itu? Apa lagi? Beasiswa untuk keluarga besar guru. Keluarga besar guru. Keluarga besar Polri. Polri. Ya. Terus keluarga besar dari ini dari Angkatan Darat itu, Pak. Dari TNI. Iya. Jadi guru TNI Polri juga mendapatkan beasiswa untuk anak-anaknya yang mau sekolah di Adika ini. Ini kok sekolah penuh beasiswa. Inspirasinya dari mana Pak Rojak? Sebelum nanti Mbak Evi itu akan menceritakan tentang ujian. Silakan Mbak Rojak. Karena kami sekolah ini dulu kuliah, ini juga sulit. Berangkat pada waktu masih sekolah dahulu yang sulit, sehingga perasaan itu diberikan kepada generasi sekarang. Kita SMA aja sudah kerja, Pak. Kuliah sambil kerja, Pak. Jadi guys, kalian yang sekarang sudah bekerja sambil sekolah, sambil masih sekolah ataupun kuliah, itu seperti perasaannya Pak Rojak dahulu. Namun sekarang direalisasikan untuk STIMIK Setia Dika ini. Jadi kalian juga boleh bergabung ke sini. Mereka yang sudah mendapatkan sesuatu untuk bergabung memberikan sesuatu kan juga boleh Pak Rojak. Karena berangkat dari perasaan itu. Mbak Evi, ceritanya bagaimana tentang obat tadi? Karena kan hubungannya dengan mungkin salah satunya beasiswa ini atau gimana Mbak Evi? Iya, sebenarnya sih kita melakukan akumulasi nilai, jadi value. Artinya misalkan ini dari sisi pendidikan mungkin ada banyak yang sama dengan Adika. Pola pendidikannya, pola bagaimana transfer ilmu dari dosennya ke mahasiswa itu banyak lah. Mungkin ada yang lebih bagus malah. Cuman kita ada melihat sisi-sisi positif yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Pak Razak tadi adalah beasiswa. Karena kita melihat itu gerakan sosialnya Adika itu luar biasa. Jadi mengesankan bahwa supaya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka yang sebenarnya punya potensi tapi dalam tanda kutip belum mampu, itu diberikan kesempatan. Jadi yang katanya Pak Rozak tadi, kesulitan yang pernah kita alami dulu tidak sampai pada generasi muda yang sekarang, mungkin seperti itu. Nah ini kan nilai plus luar biasa, dan tidak banyak perguruan tinggi yang berani sampai memberikan beasiswa rintilan itu banyak banget gitu. Seandainya kita dahulu hidup zaman sekarang. Iya benar. Mungkin dapat nggak ya? Ini sama dapat. Saya pede. Iya pede. Mbak Evi, saya itu melihat Mbak Evi sama Radan itu sepertinya Pak Bupati ya. Jadi kan memperhatikan dunia pendidikan. Iya. Ini maksudnya gini ya. Kalau ngomong dunia media, Radan Bromo itu kan biasanya jurnalistik murni kan. Ini kok diurusin terkait dengan pengembangan SDM di dunia pendidikan. Gimana Mbak Evi? Jadi di Radan Bromo itu kita kan memang makin kesini kita kan merasa makin memiliki Pasuruan dan Probolinggo. Temanya itu bukan pendidikannya saja, tapi memiliki semua lini. Namun dalam hal ini adalah bagaimana memiliki Pasuruan dan Probolinggo. Salah satunya adalah STIMIK Adika. Ini dalam bentuk care kita juga dari media supaya apa yang sudah dilakukan, hal besar yang sudah dilakukan oleh salah satunya STIMIK dan Setia Dika ini menjadi perhatian banyak kalangan. Ini kalau tidak dipublish misalkan masyarakat tidak akan tahu. Mereka cuma tahu, oh iya ya Dika itu ada
STIMIK, ada STIE, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Terus ada apa di dalam Yadika? Nggak tahu beasiswanya. Nah, benar. Ketinggalan. Akhirnya milih yang lain. Padahal harusnya mereka mempertimbangkan prioritasnya di Yadika. Apalagi yang saya dengar Mbak Evi, katanya itu adalah sebagai sekolah atau perguruan tinggi yang entrepreneur. Nah itu. Gimana Pak Rojak itu Pak Rojak? Ya memang saat ini kompetitif kerja ini luar biasa. Mau nggak mau, ya STIMIK Yadika ini harus memikirkan ke depan. Ya, di lulusan Yadika ini bahkan belum lulus, mereka harus ya, dan bisa bekerja di mana-mana. Sebelum lulus sudah bekerja. Ya. Oh, enak ya Mbak Evi kalau begitu ya? Iya, jadi kita bayangkan di zaman kita gitu loh. Jadi frame-nya itu sekarang ini mungkin sudah mulai dirubah. Kadang enak jadi pegawai. Itu begitu ya? Awalnya. Kita dahulu. Iya, dulu nggak jadi pegawai nggak sejahtera. Katanya kan begitu. Nah, jadi sekarang ini dirubah pola pikirnya. Pengen menikah harus jadi pegawai. Nah, dulu itu. Kalau sekarang polanya dirubah rupanya sama Yadika. Jadi entrepreneur saja. Untuk menciptakan sejahtera dan nyaman untuk diri kita. Mungkin gitu ya. Dan Pak Rojak melihat itu sesuatu yang lebih menarik dibanding menjadi pegawai atau bagaimana Pak Rojak untuk menjadi entrepreneur itu? Sebetulnya itu sebagai hal yang luar biasa. Luar biasa ya. Karena kami alami sendiri. Saya belum pernah berpikir jadi pegawai negeri. Dari pegawai, kami tidak pernah berpikir jadi pegawai atau pegawai negeri. Dan hidupnya Pak Rojak di atasnya pegawai negeri. Begitu Mbak Evi ya? Ya benar. Jadi memang dari Pak Rojak kecil yang susah hidupnya, susah kuliahnya, tidak pernah bermimpi jadi pegawai, sehingga bukan berarti kemudian tidak bisa hidup. Sekarang hidupnya di atas rata-rata dan mampu untuk menjadi ketua pembina STIMIK Yadika yang sekarang itu kalau ngomong mahasiswanya sampai berapa jumlahnya Pak Rojak kalau di sini itu? Ya sekitar 1.000 lah. Itu luar biasa. Dia level Pasuruan itu. Mbak Evi, kalau ngomong obat tadi ya, ini kan pemirsa ini pengen tahu. Ini kok adanya kok kelihatannya di Radar Bromo dan sekitarnya ya. Kelihatannya di tempat lain kok tidak ada. Gimana ceritanya? Apakah ini spesial Bromo sekitarnya atau memang ini nanti dari Bromo untuk semuanya? Gimana? Iya. Sebenarnya untuk penghargaan ini memang karena memang kita ini dibatasi oleh coverage area. Areanya kita memang Pasuruan dan Probolinggo. Cuman ini mungkin juga Mas Agus perlu tahu bahwa Radar Bromo sekarang ini kan bukan hanya media mainstream ya. Jadi kita kan bukan cuma punya cetak. Jadi kita sudah mulai ke online. Jadi kita sudah punya sosmed, TikTok, YouTube kita sudah punya, channel YouTube dan sebagainya. Bahkan mungkin dalam waktu dekat kita punya Jawa Pos TV. Artinya, meskipun di level pusat itu ada Jawa Pos TV, sini ada TV lokal begitu atau gimana? Enggak. Jadi kalau di kita radar-radar itu bergabung menjadi satu, kemudian melahirkan Jawa Pos TV. Beda dengan yang stasiun tetangga ya. Jadi kita memang baru tapi tetap skalanya nasional dan ini masih kita tunggu izin edarnya untuk sampai ke wilayah Radar Bromo juga. Artinya begini, bahwa prestasi ini itu hendaknya tidak hanya dinikmati maknanya, dinikmati keistimewaannya atau maksudnya tidak hanya menginspirasi orang Pasuruan dan Probolinggo, tapi ketika kita sudah tampilkan di media online kita, orang lain jadi akhirnya paham. Jadi bisa-bisa nanti obatnya juga dikonekkan dengan berbagai medianya itu. Dan satu catatan lagi, bahwa ketika STIMIK dan Yadika dan yang lain waktu itu mendapatkan penghargaan, kita abadikan dalam terbitan koran yang pertama. Terbitan koran pertama ya. Muncul di koran dan kita bukukan juga. Dibukukan. Iya.
Jadi itu nanti yang kemudian supaya publishnya kita benar-benar maksimal. Orang jadi tahu khawatirnya yang merasa sama-sama punya kans untuk mendapatkan Radar Bromo Award pengen menggali masih saja nih kelebihannya Stimik dan Steyadika. Nah itu akan dikupas lebih dalam, dimasukkan di situ, publik melihatnya. Seandainya itu yang melaksanakan pemerintah daerah, berapa juta yang harus dikeluarkan? Iya itu dia. Wah, saya luar biasa ini Radar. Iya. Kita kembali kepada Stimik Steyadika ya yang kemudian dipilih tadi. Iya. Yang menjadi pilihan utama itu karena prosesnya Stimik Steyadika itu daftar atau kemudian terpilih atau dengan mekanisme yang lain. Karena ini menjadi momen pertama lahirnya Radar Bromo Award di usia kita yang ke-22 tahun, lahiran Radar Bromo yang kedua terbersit rencana kita sudah saatnya memberikan apresiasi. Kalau selama ini masyarakat yang mengapresiasi Radar Bromo, sekarang kita yang memberikan apresiasi untuk masyarakat. Dan pada kemarin itu adalah Stimik Steyadika. Yang kita pilih, bukan mereka mendaftarkan diri. Yang kita dipilih. Ini adalah yang luar biasa bagi Stimik dan Steyadika karena kita memilih, bukan mereka mengajukan proposal. Nah, jadi mereka tidak memaksa kita, tapi kita justru yang memaksa atau memberikan penghargaan khusus kepada Stimik dan Steyadika untuk meraih Radar Bromo Award sebagai lembaga perguruan tinggi yang menginspirasi. Perguruan tinggi yang menginspirasi. Iya, benar. Kita cross check pada Pak Rozak, apakah betul panjenengan itu terpilih dan tidak mengeluarkan anggaran untuk dipilih itu Pak Rozak? Iya betul. Betul, alhamdulillah. Dan tidak kami siapkan. Kita tidak menyiapkan sesuatunya untuk jadi proses dipilih itu. Jadi asik ya, tidak menyiapkan tapi terpilih. Akhirnya kalau begitu kan seperti apa ya, Pak Rozak, maksudnya Stimik Steyadika itu mendapatkan durian runtuh dari langit begitu ya. Durian enak dari langit, sesuatu. Sehingga kalau mendapatkan itu Pak Rozak, mendapatkan apresiasi itu, apakah ini menjadi motivasi Stimik Steyadika untuk lebih maju atau ya cukup karena sudah mendapatkan prestasi selesai dan sampai di sini? Gimana Pak Rozak? Pertama ya secara pribadi dan kelembagaan kami bersyukur. Dan terima kasih pada Radar Bromo. Tetapi itu bentuk motivasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimanapun itu di samping kita ingin kita pertahankan dan harus kita tingkatkan dalam bentuk-bentuk kegiatan Stimik yang terbaru, yang lebih merespon untuk kepentingan mahasiswa, masyarakat dan dunia kerja ini. Jadi tetap menjadi sesuatu, bahkan menjadi motivasi yang lebih gitu ya. Baik Pak Rozak. Kalau kedepannya Pak Rozak, saya melihat itu kan Stimik Steyadika itu kan dulu kampusnya di Jalan Badar, sekarang ke sini. Ini adalah karena kebutuhan untuk maju atau hanya sebatas pindah tempat atau bagaimana Pak Rozak? Kampus pindah ini memang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau dalam bahasa makan itu perut itu makanan itu sesuai dengan. Jadi kelihatannya lebih nyaman, lebih representatif ya. Sehingga mohon maaf anak mahasiswa yang sudah dihadirikan ini tidak perlu minder, harus bangga dengan kampus yang baru ini ya, dan bisa ya bersama lah di kampus-kampus di Surabaya dan di Malang itu. Kampus entrepreneur. Wah, itu. Jadi kalian kalau masuk ke sini hampir bisa dikatakan sebelum lulus wajib menjadi entrepreneur. Begitu Pak Rozak? Asik ya. Seperti ada semacam jaminan masa depan. Apakah Mbak Evi sebagai pemberi award itu menjadi salah satu penilaian entrepreneur itu?
ini mungkin bagian dari progres. Oke. Ya, jadi karena kita kan memang tidak mau penghargaan ini berhenti menjadikan yang menerima itu puas. Oke. Ya. Justru mereka harus berusaha keras untuk lebih semangat menciptakan inovasi-inovasi baru, bentuk kreativitas baru, sehingga semakin banyak hal yang bisa memotivasi yang lain. Dan kalau misalkan ini yang sudah digagas menjadi progres atau update-nya inovasi Yadika ini untuk perguruan tinggi yang menciptakan mahasiswa dengan jiwa entrepreneur yang kuat, sudah bagus, sudah kelihatan, itu bisa ganti yang sekarang. Saya layak mendapatkan penghargaan lagi untuk Radar Bromo. Nah, jadi tidak berhenti sampai di sini. Masih ada kesempatan lagi. Jadi, meskipun nanti juga Radar Bromo juga akan melihat lembaga-lembaga yang lain, tidak hanya kampus kan, tapi kan kemudian disandingkan dengan yang lain. Mantap ini. Jadi itu menjadi sesuatu progres Pak Razak. Gimana Pak Razak? Itu kita harus siap dan laksanakan itu. Karena sesuai dengan kebutuhan zaman istilahnya sekarang. Betul. Dan mahasiswa supaya tidak terkesan antara penerimaan lapangan kerja dan cuma lulusan ini nggak imbang ya. Dan sekarang ini masyarakatnya ini sudah mulai cerdas, sudah mulai dengan pandemi ini menciptakan dunia usaha ini cukup luar biasa dengan online dan sebagainya itu. Dan itu pun sudah mulai kita siapkan nanti pelatihan bagaimana mahasiswa ini semuanya harus punya jiwa entrepreneur. Pak Rusam mungkin bisa bercerita tentang para alumni yang misalkan sudah mempunyai taruhlah berbagai entrepreneur dan bisa menjadi referensi bagi pemirsa yang sudah nonton ini dan kemungkinan nanti akan kesini akan mendaftarkan. Bagaimana Pak Razak? Kalau dari alumni memang masih belum ada jadi pengusaha yang besar. Tetapi bagaimana secara merata ini anak-anak Yadika ini kita bekali dan kita bentuk entrepreneur ini agar dapatnya mereka ini harus siap kerja mandiri itu. Intinya bahwa para alumni yang ada di STIMIK Yadika ini mereka lulus dipastikan menjadi entrepreneur, tetapi untuk proses seperti Khairul Tanjung atau seperti yang hebat Erick Thohir itu masih proses begitu. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya semua butuh proses. Tahu-tahu nanti mungkin 20 tahun lagi baru tahu, oh itu produk STIMIK Yadika. Mbak Evi, kalau ngomong radar hubungannya dengan STIMIK Yadika, apakah ada hal yang lain, maksudnya yang menjadi penilaian sehingga STIMIK Yadika ini terpilih, Mbak? Kalau kita sebenarnya kemarin memang teman-teman itu kita bentuk tim di Radar Bromo, kemudian tim itu tidak hanya Pasuruan dan Probolinggo, jadi kemudian ketika ada usulan Yadika layak. Yadika layak dalam segi apa? Kita melihat jaringan bisnisnya Yadika itu tidak berhenti. Misalkan ini lembaga pendidikan sudah terbentuk STIMIK dan CTI Yadika. Kita lihat ada travel juga. Ada travel. SMP, SMA dengan SMK-nya juga lebih diperhitungkan, terutama karena ada program tahfidnya. Itu juga kita nilai. Jadi maksud kita tidak hanya melihat STIMIK dan STI Yadika secara tunggal, kelembagaan ini. Jadi yang mengakar di
sekitarnya itu ada SMP, SMA, ada SMK, itu juga kita lakukan penilaian. Seperti apa sih masyarakat melihat bahwa SMP pun Diyadika dinilai plus sama masyarakat, SMA dan SMK-nya juga dinilai plus. Intinya kalau ngomong sebelum dilanjutkan Mbak Evi, apa itu sekolah di SMP dan SMA atau SMK Diyadika itu perasaan masyarakat itu ada nilai plusnya begitu ya. Orang itu kan masih merasa lebih gengsi sekolah di negeri. Tapi sekarang dulu sekolah negeri diarani orang dalam tanda kutip tidak pintar. Tapi itu. Sekarang sudah berubah. Kalau dahulu kalau tidak sekolah di negeri itu nggak pintar. Nah, sekarang justru tidak. Saya melihatnya SMP Diyadika misalkan dengan program-program plusnya, AV dan sebagainya itu sudah menjadi jujukan pertama anak-anak lulus SD dan orang tuanya. Kadang anaknya sendiri yang memilih, aku sekolah di Diyadika, dan orang tuanya mendukung karena melihat bahwa plusnya itu mungkin tidak didapat di sekolah negeri misalnya. Pantesan ini ada beberapa sekolah negeri tutup gara-gara SMK Diyadika. SMP Diyadika. Luar biasa loh, sejak baru lahir kemudian sampai sekarang luar biasa siswanya ya. Dan tiap tahun kayaknya nolak. Pak Razak, kata kuncinya bagaimana? Bisa membangun image yang berbeda. Jadi dulu itu sekali lagi, mungkin juga masa kecil saya, mungkin kalau kalian yang umurnya itu di atas 30 tahun pasti mempunyai pikiran bahwa sekolah terbaik itu adalah negeri. Tapi dalam perkembangannya hari ini rata-rata SD negeri tutup. Iya, benar. Rata-rata. Kalian coba cek di desa tempat kalian sekolah. Salah satunya di tempat saya. Saya itu nggak bisa murid. Jadi saya dulu itu satu SD itu ada 2 SD satu desa. Sekarang untuk mencari satu murid di satu SD kesulitan. Iya, benar. Apakah ini gara-gara salah satunya sekolah hebat seperti SMP Diyadika seperti ini? Nah, sekarang adalah kata kuncinya bagaimana Pak Razak? Kok bisa seperti itu? Memang kalau kita lihat dunia pendidikan, kalau orang kota, itu hampir tidak mau sekolah negeri kalau punya uang. Kalau di kota, Cuma kalau di Bangil ini masih 50-50. Bangil itu agak kota, agak desa itu. Alhamdulillah yang SMP Diyadika ini. Karena memang sama orang tua ini dinilai bahwasanya kalau anak saya sekolah di Diyadika nanti akan menjadi anak yang berkualitas baik dari segi akademis umum maupun agama. Termasuk ada program tahfidz ini. Kita nampak anak-anak Diyadika ini masuk negeri hampir 100% masuk SMA negeri terima semua Pak. Terus dilihat kalau di perguruan tinggi nanti anak-anak SMP Diyadika ini banyak masuk UNER, kedokteran, ITS Brawijaya. Nah, ini sangat luar biasa SMP-nya ini. Padahal zaman Pak Razak, zaman saya, meskipun kita berbeda umur zaman Mbak Evi, itu kalau pengen ke perguruan tinggi negeri itu sepertinya di SMA negeri, gitu ya Pak Razak ya. Itu pun belum tentu. Jadi kata kuncinya itu tadi Pak Razak ya, bahwa di sini ada banyak yang ditawarkan yang lebih dibanding dengan di tempat negeri itu Pak Razak ya. Mbak Evi. Ngomong STIMIK, Diyadika dihubungkan dengan SMP itu kok menarik ya? Dan kalau kelihatannya kalau ngomong di Pasuruan ini mungkin seharusnya pemerintah daerah itu sangat mensupport karena ini tanpa harus disupport itu sudah berjalan begitu loh. Seandainya di setiap kecamatan atau di setiap region gitu ada seperti ini, mungkin anggaran pemerintah daerah tidak terlalu sibuk gitu ya Pak? Artinya kan otonom mereka mengelola dirinya sendiri, benar begitu. Namun yang lebih penting adalah award dari Bromo Award tadi, ini pasti akan menjadikan STIMIK Diyadika akan lebih baik. Kan begitu Mbak Evi? Insya Allah. Pak Razak, ini pertanyaan terakhir.
Jadi ini kan sudah lumayan panjang ini. Apakah dengan award dari award dari Bromo ini menjadikan semangat bagi seluruhnya, maksudnya para mahasiswa, para tendik, atau ini adalah itu biasa Pak, kami mendapatkan hampir setiap tahun dari berbagai tempat. Bagaimana Pak Rozak? Jadi kita mendapatkan award dari Bromo ini merupakan kebanggaan dari sivitas akademika Pak. Di samping yayasan itu sendiri gitu. Sehingga apa yang kita dapatkan ini harus kita respon betul ya. Tapi kan ke depan STIMIK House Lab dan STI harus lebih maju, lebih inovatif, dan banyak kegiatan-kegiatan di dunia usaha, kemahasiswaan, akademiknya juga akan lebih bagus dan sebagainya dan sebagainya. Seandainya ada yang tertarik untuk mendirikan STIMIK Yadika di tempat lain, apakah Pak Rozak akan memberikan motivasi atau hanya cukup semacam ya udah ilmunya ke saya, nanti namanya lain, atau gimana Pak Rozak? Seandainya ini pemirsa ini dari mana-mana ini. Kalau kita terbiasa welcome Mas Agus. Oh welcome, oke. Bahkan kalau perguruan tinggi kadang-kadang memang kita sharing. Oh betul. Kita pun juga akan ke lembaga perguruan tinggi yang lebih bagus. Oke. Atau perguruan tinggi di Pasuruan sering sharing ke kami. Itu hal wajar dan merupakan keharusan kami. Jadi kita kembangkan untuk bersama-sama maju di dalam dunia pendidikan itu. Oke, luar biasa Pak Rozak. Untuk Mbak Evi terakhir. Iya. Mbak Evi sebagai pimpinan di Radar Bromo, apakah akan membuat sesuatu yang baru untuk proses penilaian Radar Bromo atau award Radar Bromo selanjutnya? Iya. Yang pasti kita memang kepingin setiap tahun itu ada hal-hal yang membuat orang itu menilai yang mendapatkan penghargaan Radar Bromo Award adalah yang tidak biasa. Jadi begitu. Contoh di STIMIK Yadika di Pasuruan, Probolinggo itu ada banyak perguruan tinggi. Kenapa kita pilih STIMIK dan STI Yadika? Karena memang tidak biasa, yang keunggulan dan keistimewaan mereka tidak biasa. Jadi makin kesini karena memang yang pada saat yang pertama itu kenapa hanya sedikit yang kita lakukan penilaian, kita memang tidak menginginkan gampang untuk masuk mendapatkan apresiasi Radar Bromo. Memang kita batasi sekali, bahkan ada banyak usulan kita drop sampai mengkristal hanya sedikit yang layak mendapatkan Radar Bromo Award. Jadi memang kita kerucutkan syaratnya, kita banyak kualitas dan penilaiannya kita tingkatkan terus setiap saat supaya proses seleksinya lebih ketat lagi. Sehingga produknya hasilnya lebih bagus. Orang juga bangga, tidak hanya menganggap sepele ala yang ngasih koran lokal misalkan, tidak seperti itu. Nggak tahu ini level 4 kabupaten. Sebelum kita tutup, lupa ini tadi Pak Rozak saya dengar juga. Yang saya dengar itu RLDikti memberikan apresiasi bersamaan dengan Radar Bromo atau beriringan lah terkait dengan sekolah tinggi menjadi institut. Bisa dijelaskan Pak Rozak? Iya, memang sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi kalau ada yayasan mendirikan beberapa institut, sekolah tinggi, maka harus di merger. Pilihannya mergernya institut atau universitas. Institut atau universitas, pilih mana Pak Rozak? Alhamdulillah kita sepakat mendirikan institut, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Yadika.
Institut Teknologi dan Bisnis Yadika. Oh, luar biasa ini nama ini. Disingkat ITB ya. Oh. Karena kalau saya teringat ITB yang di Bandung itu, maka teringat Bung Karno bagaimana dia berproses menjadi orang hebat. Namun pada waktu itu ITB Bandung itu belum ada bisnisnya. Kalau di Pasuruan itu ada bisnisnya, pasti lebih hebat, Pak. Insya Allah. Oh. Dan kita tambah 2 prodi. Oke. Pak, pertama adalah satu prodi sistem informatika. Sistem informatika. Oh, ini sistem informatika. Sistem informasi ya, sistem informasi. Itu di bawah ini Fakultas Teknologi. Oke, jadi sistem informasi yang ini lagi tren. Oke. Kemudian yang kedua, yang STI kita tambah satu prodi. Oke. Hukum bisnis. Hukum bisnis. Wow, ini menarik ini. Biasanya kalau hukum bisnis itu orang-orang yang melek dunia pendidikan atau dunia keilmuan itu biasanya di kota besar. Ini sudah masuk ranah ke Pasuruan. Luar biasa ini. Jadi sistem informasi dan hukum bisnis. Pak Rozak optimis itu akan menjadi sesuatu bagi Institut Teknologi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Yadika. Oke. Kami optimis karena dasar studi kelayakan. Dua prodi dari 2 fakultas tadi ya ini memang sangat dibutuhkan dari dunia informasi tadi. Sistem informasi ini sangat luar biasa, apalagi sekarang ini dunia informasi, pemasaran, bisnis ini sangat nanti akan dibutuhkan. Terus yang kedua, hukum bisnis masih langka. Betul. Belum hampir nggak ada 10 mungkin di Indonesia ini. Nah ini akan kita siapkan bagaimana Nusa Yadika nanti ini betul-betul siap di dunia perbankan, di dunia perusahaan, di dunia hukum dan sebagainya. Karena sekarang itu sudah semua by internet. Meskipun permasalahannya di Beijing, di Korea, di Amerika, hukum dan bisnis yang alumni ITB Yadika ya, itu kemudian sangat bermanfaat. Semuanya memang berbasis online. Oke, luar biasa ini terobosannya. Karena kalau saya melihat itu di beberapa desa itu, bisnis-bisnis di luar negeri Jakarta itu dikerjakan di desa. Ya karena mempunyai keberanian seperti Pak Rozak tadi membuka hukum bisnis dan sistem meskipun di Pasuruan gitu. Saya perlu closing statement dari masing-masing, meskipun tadi ingin closing statement tapi sekarang closing statement maksimal 1 menit. Mbak Evi, silakan. Menjadi apapun kita itu jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita raih sekarang. Apapun yang menjadi penilaian baik diri kita atau orang lain itu jadikan cambuk untuk menjadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Jadi itu penilaian itu jadikan cambuk untuk lebih baik sebagaimana Owen Bromo untuk STIMIK Yadika ini. Pak Rozak minta tolong closing statement-nya. Kalau dari kami Yadika tentunya akan lebih memicu. Bagaimana STIMIK Yadika ke depan ini lebih maju ya. Lebih menggema di lingkungan Pasuruan dan banyak manfaatnya baik untuk mahasiswa dan masyarakat. Amin. Itulah pemirsa pecinta masa depan negeri, obrolan kita dengan Pak Rozak, Ketua Pembina STIMIK Yadika Bangil Pasuruan, dan Mbak Evi yang merupakan pimpinan di Radar Bromo Pasuruan ya.
Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita bersama. Stimik, Setiadika luar biasa, Radar Promo Pasuruan juga top. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa lagi dengan